Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Pada video ini akan saya sampaikan kaitannya dengan materi pasca UTS yang nanti materi ini termasuk bagian dari materi-materi yang akan masuk pada ujian akhir semester atau UAS. Jadi nanti setelah ini saya akan bikinkan video materi-materi pasca UTS yang nantinya materi-materi itu adalah merupakan materi yang akan masuk pada ujian akhir semester. Materi yang pertama pasca UTS yang sebenarnya ini materi adalah sebelum atau pra UTS sebenarnya, tapi karena kelewat waktu yang sudah terlewatkan, maka nanti materi ini akan saya masukkan ke dalam materi pasca UTS, yaitu tentang materi hukum Islam. Materi hukum Islam itu nanti terbagi menjadi dua, ya. Ada materi hukum Islam yang kaitannya dengan pokok-pokok sumber utama dari hukum Islam, dan juga nanti pembahasan kaitannya dengan yang hukum Islam kaitannya dengan ibadah praktis, yaitu misalkan toharo, sholat, ya, kemudian puasa, zakat. Nah, itu nanti haji tidak masuk dalam materi. Jadi materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini adalah tentang hukum Islam 1 dan 2. Ya, hukum Islam yang kaitannya dengan sumber hukum Islam dan juga kaitannya dengan ibadah praktis, ya, yaitu seperti toharo, kemudian sholat, kemudian zakat dan puasa. Tetapi nanti akan saya buatkan beberapa materi yang secara umum saja, ya. Poin-poinnya yang penting saja, sehingga ini hanya sebagai bahan untuk kalian belajar materi tentang hukum Islam. Kita masuk pada pembahasan kaitannya dengan materi hukum Islam, yaitu kaitannya dengan apa saja sih yang menjadi landasan pokok dalam menjalankan ajaran agama Islam. Apa betul hanya Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar ajaran agama Islam itu sendiri? Bagaimana jika ada masalah yang belum disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis? Kemudian bagaimana amalan kita yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Apa kemudian hukum Islam itu disebut dengan syariat ataukah disebut dengan fikih? Karena selama ini kita belajar fikih, ya, untuk mengenal hukum Islam kita belajar fikih, belajar buku-buku fikih, kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan syariat atau bagaimana? Nanti kita akan bahas kaitannya dengan hal ini. Yang pertama kaitannya dengan apa sih landasan pokok di dalam ajaran hukum atau ajaran Islam yang kaitannya dengan hukum. Apakah hanya Al-Quran dan hadis? Jadi seperti ini. Di dalam beberapa literatur kaitannya dengan kajian hukum Islam, yaitu dalam hal ini adalah ilmu usul fikih yang lebih mengedepankan materi tentang hal ini, maka ada beberapa keterangan bahwasannya sumber hukum Islam itu yang kita jadikan sebagai landasan kita dalam beramal, kita dalam beribadah, itu ternyata konsepnya atau skemanya itu sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan wahyu atau disebut kemudian mansus, ada yang berdasarkan selain wahyu, bukan wahyu, yaitu ghair mansus. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa sumber itu ada dua. Ada yang berdasarkan wahyu dan ada yang bukan wahyu. Yang berdasarkan wahyu ada dua, Al-Quran dan hadis. Dan ini disepakati oleh semua umat Islam. Sehingga ketika ada dua sumber utama ini tidak diakui, maka jelas umat Islam itu tidak memahami ajaran Islam secara inti. Ya. Sementara itu, untuk yang sumber hukum yang bukan nas, yang bukan wahyu, itu terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian disebut dengan muttafaq alaih, ya. Ada yang mukhtalafi. Muttafaq alaih itu disepakati oleh para ulama, ya. Sehingga para ulama itu sepakat bahwa hal ini menjadi bagian dari sumber atau dalil dalam pengambilan hukum
Islam, yaitu ada ijma' dan qiyas. Ini adalah merupakan dua sumber yang bukan berdasarkan wahyu, akan tetapi disepakati oleh para ulama. Sementara itu ada juga yang mukhtalafi. Mukhtalafi itu sumber-sumber atau dalil-dalil dari yang berdasarkan bukan wahyu, tetapi masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang setuju dijadikan sebagai landasan hukum, sebagai dalil hujah, sebagai dalil atau sumber hukum. Ada juga yang kemudian tidak kemudian dijadikan sebagai hujah, dalil hukum Islam. Di antaranya ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada qaul sahabi, ada uruf, ada satu dari'ah, ada istishab, ada syara'u man qablana. Jadi sekali lagi, sumber-sumber hukum Islam itu ada dua. Ada yang berdasarkan wahyu dan ada yang tidak berdasarkan wahyu. Yang berdasarkan wahyu dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang berdasarkan bukan wahyu terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama, muttafaq alaih, dan ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mukhtalafi. Jadi ini yang kemudian kita jadikan sebagai patokan dalam pengambilan hukum Islam, ya. Sehingga tidak melulu kita hanya menyandarkan hal yang kaitannya dengan Islam itu kepada Al-Quran dan Hadis, karena Al-Quran dan Hadis tidak melulu kemudian menyebutkan permasalahan itu secara rinci di dalam teks Al-Quran maupun teks hadis. Oleh karena itu kita membutuhkan yang kemudian sumber atau dalil yang selain wahyu. Yang kemudian dalil-dalil yang selain wahyu ini digunakan oleh para ulama. Usaha para ulama menggunakan dalil-dalil yang bukan wahyu ini sering kita sebut dengan ijtihad ulama. Jadi ijtihad ulama itu ketika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan sesuatu secara rinci, maka para ulama berusaha keras untuk mengeluarkan atau mengistinbat hukumkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang secara umum yang kemudian diijtihadi, yang akhirnya muncul beberapa konsep-konsep aturan-aturan hukum Islam yang umumnya adalah secara praktis. Jadi sekali lagi para ulama juga memiliki peran yaitu dalam menggali hukum Islam yang memang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh misalkan gini, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran itu hanya ada kata-kata aqimus sholah, dirikanlah sholat. Al-Quran tidak menyebutkan ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu tidak ada. Ya. Hadis ada, tetapi tidak begitu rinci. Ya. Hadis tidak menyebutkan mana yang kemudian masuk ke dalam syarat wajib, syarat sah, apa saja yang membatalkan, apa saja yang menjadi rukun sholat, ya, apa saja yang menjadi sunnah sholat. Itu skema-skema yang itu belum jelas disebutkan, walaupun mungkin ada, tetapi bahasanya masih secara umum. Nah, oleh karena itu para ulama kemudian menggali ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu termasuk rukun, apakah termasuk sunnah, apakah termasuk syarat, apakah termasuk syaratnya itu syarat sah atau syarat wajib. Nah, itu kemudian dikembangkan oleh para ulama. Inilah yang kemudian pengembangan oleh para ulama ini itu adalah metode ijtihad yang bisa melalui sumber yang bukan wahyu, yang ghair mansus ini, ya, tergantung pada metode yang digunakan apa. Sehingga hasil yang kemudian muncul dari konsep yang digunakan oleh para ulama, hasilnya itulah yang kemudian disebut dengan fikih namanya. Oleh karena itu, dari beberapa hal yang kaitannya dengan sumber hukum, ya, kita harus memahami bahwa sumber hukum Islam itu ya dijadikan sebagai dalil. Karena setiap apapun yang kita lakukan, kalau mengatasnamakan agama, ya, mengatasnamakan Islam, maka harus memiliki dalil. Ya, dalil utamanya yang menjadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Tetapi ketika Al-Quran dan Hadis itu tidak menyebutkan secara rinci, maka para ulama kemudian menggunakan ijtihadnya melalui metode-metode istinbat hukum, yaitu tadi
melalui sumber-sumber yang bukan berdasarkan wahyu. Kita masing-masing kita jelaskan secara singkat kaitannya dengan sumber-sumber hukum yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, kitabullah yang diturunkan kepada Allah, oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Bentuknya dalam bahasa Arab. Sehingga Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya. Sehingga kalau misalkan kita baca terjemahan, itu bukan membaca Al-Quran. Jadi yang membaca Al-Quran itu adalah membaca bahasa Arabnya. Sehingga yang mendapatkan pahala itu adalah sebagai ibadah, fungsinya sebagai ibadah itu ketika kita membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arabnya, bukan dalam terjemahannya. Ya. Yang sampai kepada kita secara mutawatir. Karena Al-Quran pada saat Nabi ada, itu belum dibukukan. Ya. Sehingga periwayatan lafaz-lafaz teks-teks Al-Quran itu berdasarkan laporan-laporan dari para penghafal sahabat yang menghafalkan Al-Quran, yang itu mutawatir. Mutawatir itu banyak orang yang kemudian meriwayatkan itu. Para sahabat itu banyak yang meriwayatkan itu. Kemudian ditulis dalam mushaf, karena memang sudah dibentuk dalam mushaf, ya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Dan ingat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Karena firman-Nya Allah, tidak sembarangan orang mampu memahami ayat Al-Quran. Ya. Ibaratnya seperti ini, kita memahami suara tokek. Itu kan repot, ya. Kita repot akan menjelaskan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh tokek. Ya. Makhluk yang kecil, yang tidak berakal, yang suaranya tokek, tokek, tokek. Kalau misalkan tokek bersuara 5 kali, itu kira-kira apa yang diinginkan tokek dengan bersuara 5 kali. Ketika tokek bersuara 10 kali, apa yang diinginkan oleh tokek 10 kali. Kalau misalkan ada orang yang menemukan sebuah alat, yang alat itu bisa mendeteksi suara tokek dengan berbagai keinginan-keinginannya, misalkan 5 kali ingin apa, 10 kali ingin apa, dan begitu seterusnya, orang itu pasti akan langsung mendapatkan gelar profesor. Padahal hanya memahami kalamnya tokek, ucapannya tokek. Apalagi orang memahami kalamullah. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sangat memahami kalamullah. Berarti Kanjeng Nabi itu super sekali. Ya, lebih hebat daripada profesor. Karena memahami keinginan Allah, memahami kalamullah, ya, firman-Nya Allah, dipahami oleh Kanjeng Nabi. Ini yang kemudian tidak sembarangan ketika kita mengatakan kita ahli Quran dan lain sebagainya. Karena kita mencoba untuk memahami kalamullah, firman-Nya Allah, yang omongannya tokek, omongannya ayam, omongannya hewan-hewan yang lain saja kita tidak paham, ya. Walaupun itu adalah tingkatannya adalah makhluk, bahkan makhluk di bawah kita tentunya, apalagi kita memahami kalamullah, kalamnya sang kholik, kalamnya sang pencipta, maka akan kesulitan kita dalam memahami itu. Oleh karena itu, setiap apa yang disampaikan para ulama ketika mentafsiri ayat-ayat Al-Quran pasti diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Karena walaupun secerdas apapun, sepintar apapun, ya, kita hanya bisa menafsiri. Ya, keinginan Allah itu aslinya itu ya hanya Allah yang mengetahui, dan hanya Allah yang berkehendak. Kita mencoba menafsirinya saja, tidak kemudian sampai mutlak penafsiran itu. Oleh karena itu tidak diperbolehkan ketika ada orang memaksakan pendapatnya kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sehingga memaksakan penafsiran Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai orang itu ya sok memahami kalamullah gitu. Di dalam Al-Quran pokok yang menjadi inti, sebenarnya banyak isi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu, ya, banyak sekali. Tetapi yang menjadi inti dalam ajaran Islam, Al-Quran itu mencakup 3 kelompok besar, ya, pengelompokan 3 hal, 3 poin besar, yaitu tentang akidah, tentang keimanan, kemudian tentang syariah atau ibadah, dalam artian ilmu tentang tata cara ibadah, ya, yang nanti kemudian dikemas secara lengkap di dalam ilmu fikih. Kemudian ada juga kaitannya dengan akhlak, ya, dengan budi pekerti.
baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada ciptaan Allah dan lingkungan. Itu semua adalah merupakan 3 kelompok besar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu menjadi inti dalam ajaran Islam. Yang semestinya sebenarnya memang tidak hanya itu, tapi yang menjadi inti dari ajaran Islam itu. Ya, di antaranya ilmu pengetahuan, teks dan sebagainya juga sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tetapi yang menjadi pokok dalam ajaran Islam, ya, itu bisa dikelompokkan dalam 3 hal ini. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua, yang utama yang setelahnya Al-Quran adalah hadis. Ya. Hadis adalah segala ucapan atau segala perbuatan atau juga segala ketetapan. Ya. Kalau ucapan jelas, ya, apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu merupakan sesuatu yang menjadi sunnah, menjadi hadis, ya, menjadi sumber utama. Kemudian apa yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi, para sahabat melihat Kanjeng Nabi melakukan sesuatu, kemudian para sahabat memberikan gambaran sesuatu itu kepada sahabat yang lain, ya, bahwa Kanjeng Nabi melakukan ini dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian dari syariat, ya, dan itu menjadi sumber hukum. Ya. Ada juga yang ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi ini Kanjeng Nabi melihat, Kanjeng Nabi tidak merespon buruk. Nah, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebenarnya Kanjeng Nabi tidak mengatakan apapun kaitannya dengan hal ini dan juga tidak melakukan sesuatu itu, tetapi Kanjeng Nabi melihat para sahabat melakukan sesuatu. Contoh ini, sahabat Bilal itu, ya, dalam mimpinya Kanjeng Nabi, sahabat Bilal itu terdengar suara langkah kakinya di surga. Jadi Kanjeng Nabi bermimpi mendengar suara langkah kakinya, suara sandalnya, ya, sahabat Bilal di surga. Bayangkan ini, Kanjeng Nabi mimpi suara sandalnya sahabat Bilal itu terdengar di surga. Ini berarti Kanjeng Nabi tidak main-main kalau dalam hal mimpi, ya. Nah, ini seorang nabi, sehingga mimpinya itu benar. Makanya Kanjeng Nabi heran, ini amalan apa ini sampai sedahsyat ini? Suara sandalnya saja sampai terdengar di surga itu. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, ya, pada sahabat Bilal setelah Kanjeng Nabi tentunya terbangun, ya. Bertanya kepada sahabat Bilal, saya bermimpi engkau suara sandalnya itu terdengar di surga. Sebenarnya amalan apa yang membuatmu itu sampai seperti itu? Sahabat Bilal menjawab, saya sebenarnya tidak punya amalan apa-apa. Hanya saja, kata sahabat Bilal, setiap saya selesai wudhu, saya sholat. Begitu batal, wudhu lagi, sholat. Pokoknya setiap punya wudhu, sholat. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Dan itu menjadi rutinitas sahabat Bilal. Jadi amalan yang selalu dilakukan oleh sahabat Bilal. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan kaitannya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat Bilal, ya, mengiyakan dan, ya, dan Nabi tidak mengatakan apa-apa kaitannya dengan sholat setelahnya wudhu, ya, dan tidak melakukan apapun kaitannya dengan sholat setelah wudhu. Tidak ada Kanjeng Nabi mengatakan bahwa nanti ada sholat sunnah ba'da wudhu, itu nggak ada. Kanjeng Nabi juga tidak melakukan hal itu. Tapi sahabat Bilal melakukannya. Dan itu langsung dilaporkan pada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi merespon baik apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal, bahkan disaksikan oleh Kanjeng Nabi bahwa amalan yang dilakukan oleh sahabat Bilal itu sampai membuat sahabat Bilal itu suara sandalnya terdengar di surga. Nah, ini yang namanya takrir namanya. Kanjeng Nabi tidak mengatakan apapun, Kanjeng Nabi tidak berbuat apapun, tetapi yang berbuat itu para sahabat, tapi kemudian diiyakan oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya takrir namanya. Itu semua diantaranya juga hadis. Ya. Kemudian dari segi perawinya, hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir itu para perawinya itu banyak, diriwayatkan oleh para perawi yang banyak. Ibaratnya zaman medsos, ya, zaman media sosial, itu yang share itu banyak. Jadi yang melakukan share kaitannya dengan info itu banyak. Jadi perawinya banyak, sehingga dari banyaknya perawi itu mengakibatkan kekuatan hadis yang disampaikan oleh para perawi yang banyak itu menjadi kuat.
ya, kesohihannya jelas. Kalau ada juga yang hadis masyhur ini di bawahnya mutawatir. Perawinya memang ada lebih daripada 2 ya, tetapi tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh para perawi yang ada pada status sunnah mutawatir atau hadis mutawatir. Kalau yang sunnah ahad itu adalah sunnah atau hadis yang perawinya itu hanya satu saja, tidak banyak perawi, hanya satu. Nah ini kekuatannya juga lemah ya, karena hanya satu orang atau satu sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Tapi kalau semakin banyak sahabat yang menjelaskan, menyampaikan sebuah hadis dari Kanjeng Nabi, maka itu semakin kuat kekuatan dari hadis itu, sehingga kekuatan itu mencapai pada batasan mutawatir. Ya. Terus menerus, para pelawinya banyak, terus-terusan di-share, terus-terusan disampaikan, ya, maka kemudian kesohihannya itu sangat sangat kuat sekali. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan hadis yang secara umum itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli sesuai dengan ucapan Kanjeng Nabi, hadis fi'li berarti perbuatan Kanjeng Nabi, hadis takriri tadi sesuai dengan ketetapan Kanjeng Nabi, para sahabat melakukan sesuatu, kemudian Kanjeng Nabi melihat dan mengiyakan, itu saja tanpa ada komentar buruk dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari hadis. Kemudian selanjutnya sumber hukum yang selanjutnya yang bukan wahyu tentunya, karena yang wahyu hanya 2 tadi, Quran dan hadis. Kemudian yang bukan wahyu yang disepakati adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum, ya, tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, menyampaikan kesepakatan terhadap suatu perkara yang terjadi. Jadi keputusan bersama yang dilakukan oleh para ahli, oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam bidangnya, kalau dalam hukum Islam ya berarti para ulama, dengan cara mereka berijtihad yang kemudian dirundingkan, setelah dirundingkan dan disepakati. Hasil kesepakatan itu namanya ijma' para ulama. Walaupun awalnya mungkin dari satu pendapat para ulama. Jadi misalkan ulama menyampaikan A, kemudian ulama lain mengafirmasi, ya, menyetujui pendapat ulama yang berkata A. Kemudian adalah ulama, oh ya saya juga setuju dengan A, pendapat ulama itu dengan keputusan A. Kemudian begitu seterusnya, yang pada akhirnya banyak ulama, mayoritas ulama menyepakati. Maka biasanya kan kalau dalam hal sidang biasanya ada voting, ya, ada lobbying, ada kemudian ada mufakat, ya. Tapi kan awalnya kan mufakat dulu, kemudian ada lobbying, kemudian barulah ada voting. Nah, ini semacam seperti itu yang kemudian dalam forum itu disepakati suatu keputusan. Itu namanya ijma'. Kemudian selanjutnya adalah qiyas. Qiyas itu secara arti adalah menggabungkan atau menyamakan suatu hukum yang baru, ya, yang belum ada hukumnya, menyamakan, menganalogikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ada rukun qiyas. Rukun qiyas itu berarti ada yang di dalamnya itu harus ada. Yang pertama adalah yang harus ada itu nas Al-Qur'annya, yang akan disamakan dengan sesuatu yang baru itu. Yang kedua adalah sesuatu yang barunya, far'un bahasanya. Sesuatu yang barunya yang akan disamakan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Kemudian hukum. Ya, hukumnya apa? Hukum yang nantinya akan disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ilat. Ilat itu adalah alasan hukum yang kenapa hukumnya itu disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan gini, contohnya, pil koplo. Di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan bahwa pil koplo itu haram dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Hadis juga tidak ada, karena pil koplo itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Tidak ada di zaman Nabi. Sehingga Al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan kaitannya dengan pil koplo. Tetapi berarti pil koplo ini adalah sesuatu yang baru, far'un. Ya. Kemudian disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa? Khomer. Berarti khomer ini adalah aslunnya, kemudian pil koplo ini adalah far'un. Terus argumentasinya apa? Argumentasi atau ilat hukum, alasan hukum kenapa
pil koplo kemudian disamakan dengan khomer, yaitu sama-sama memabukkan. Itu adalah ilatnya, ya, memabukkan. Terus hukumnya apa? Karena khomer di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai sesuatu yang haram, maka berarti pil koplo pun juga berdampak hukum menjadi haram. Karena itu disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Metode yang seperti itu namanya kias, namanya menyamakan sesuatu yang baru dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dengan rukun tadi, ada ayat Al-Qurannya, ada sesuatu yang barunya, kemudian ada alasan yang bisa disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian hukum yang kemudian disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Kemudian ada sumber hukum yang berikutnya, yang ini masih diperselisihkan para ulama, ya. Ada ulama yang setuju dengan istihsan dijadikan sebagai sumber atau dalil hukum, ada juga yang kurang setuju dengan dijadikannya istihsan sebagai sumber atau dalil hukum. Istihsan adalah mengganti argumen dengan fakta, ya, untuk kemaslahatan orang banyak, atau tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemaldorotan. Misalkan adanya aturan syaraknya, dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada pada saat terjadinya akad. Ya. Barangnya tidak ada, online lah gitu ya, online. Jual beli online apakah boleh? Nah gitu. Padahal yang namanya jual beli itu barangnya harus ada, harus dilihat oleh masing-masing dua orang yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli. Nah, itu. Jadi barangnya harus sudah terlihat oleh penjual dan juga oleh pembeli. Tidak bisa kemudian jual beli itu barangnya belum ada pada saat terjadinya akad. Nah, akan tetapi menurut istihsan, ya, syarak memberikan rukhsah bahwa jual beli dibolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Ini pendapat atau metode yang seperti ini namanya metode istihsan. Kenapa? Karena menganggap lebih baik pada sesuatu yang lain, ya, meninggalkan sesuatu yang awal. Jadi sesuatu yang awal yang kemudian dipindah, diganti argumennya menuju pada sesuatu yang baru. Ya. Misalkan lagi contohnya, perempuan haid apakah boleh membaca Al-Quran? Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Imam Syafi'i memakai kias. Kenapa? Karena dikiaskan dengan orang junub. Di dalam ayat Al-Quran, orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Haid itu beda dengan orang junub. Ya, tetapi disamakan dengan orang junub. Sehingga aturan yang diharamkan membaca Al-Quran bagi orang junub juga berlaku bagi orang perempuan yang sedang haid. Tetapi kalau menurut pendapat dari ulama yang menggunakan istihsan, ya, yaitu diantaranya banyak di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, ya, kaitannya dengan penggunaan istihsan, maka mereka menyampaikan bahwa perempuan yang sedang haid itu tetap dibolehkan membaca Al-Quran. Dengan apa? Dengan dasar istihsan, ya, dengan dasar istihsan. Nah itu. Nah, dasar inilah yang kemudian terjadi perbedaan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan haram bagi perempuan yang haid karena disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kaitannya dengan junub, orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi pendapat ulama yang menggunakan istihsan, maka sesuatu itu boleh karena lebih mengarah mengganti argumen yang kemudian sesuatu itu tidak suci, ya, tetapi untuk kemaslahatan bersama. Karena kalau perempuan itu kan haid, itu kan berhari-hari tidak kemudian sholat, tidak kemudian baca Al-Quran. Orang Islam kok kelamaan tidak membaca Al-Quran, itu tidak baik. Sementara Al-Quran itu adalah panduan hidup. Nah, panduan hidup itu harus selalu dijadikan sebagai sesuatu yang sering dibaca, sering dikaji, sehingga ada orang Islam kok ada liburnya itu mengkaji kaitannya dengan sumber atau dengan pedomannya, sehingga itu tidak baik, ya, kalau kemudian menganggur dan tidak ada
pembacaan tentang pedomannya. Oleh karena itu, untuk arah lebih baik sehingga para orang-orang yang head, perempuan yang head itu tetap mengkaji Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, maka tetap diperbolehkan bagi orang head untuk tetap membaca Al-Quran. Ini memakai metode istihsan. Kemudian selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu tindakan untuk memutuskan suatu masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip untuk menarik kemanfaatan dan menghindari maudorot. Sisi syariat itu adalah jalbul masolih dan darul mafasid, menarik segala kemaslahatan dan menolak segala kemaudorotan. Nah, sehingga kalau ada sisi sesuatu yang kemudian di situ ada menarik kemanfaatan dan menolak kemaudorotan, maka sesuatu itu bernilai syariat. Ya, contoh misalkan Al-Quran maupun hadis tidak terdapat dalil untuk diperintahkan dibukukan. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan membukukan Quran dan juga tidak pernah memerintahkan membukukan hadis. Tapi ternyata nyatanya Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah hasil dari pembukuan. Ya. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan ada pembukuan Al-Quran. Inilah yang kemudian disebut dengan metode pembukuan ayat Al-Quran, pembukuan hadis, ya, itu menggunakan maslahah mursalah dengan mempertimbangkan kepentingan hidup manusia dan dengan prinsip menarik kemanfaatan dan kemaslahatan, ya, dan menghindari kemaudorotan. Kalau misalkan Al-Quran tidak dibukukan, hanya mengandalkan para penghafal Al-Quran, kemudian para penghafal Al-Qurannya mereka ikut perang misalkan, atau mereka semuanya wafat, terus bagaimana generasi berikutnya? Kalau tanpa ada pembukuan itu, maka akan repot ini, ya, karena nyawa bisa datang kapan saja, ya, sehingga orang yang menghafal Al-Quran bisa jadi semuanya wafat, terus nasib Al-Quran bagaimana? Karena para penghafalnya sudah wafat, sehingga perlu dibukukan. Tapi kan Nabi tidak pernah menyampaikan ada pembukuan Al-Quran, ada pembukuan hadis. Tapi itu inisiatif dari para sahabat yang pada saat itu menginginkan adanya pandangan, ya, bahwa pembukuan Al-Quran itu adalah merupakan suatu yang maslahah, suatu yang manfaat, ya, dan menghindari kemaudorotan, yaitu generasi yang kemudian nanti meninggalkan Al-Quran karena tidak ada pembukuannya. Ini metode yang seperti itu namanya maslahah mursalah. Kemudian selanjutnya ada saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu adalah tindakan memutus suatu perkara yang tadinya mubah menjadi makruh atau yang mubah menjadi haram demi kepentingan umat. Jadi contoh misalnya seperti ini. Bisa juga tadi, ya, kaitannya dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan menjadi perantara, mengakibatkan sesuatu itu menjadi haram, ya, menjadi suatu yang perbuatan buruk, maka pakai saddu dzari'ah. Contoh gini, orang menjual pisau, pada dasarnya penjualan pisau itu mubah, nah gitu. Tetapi penjualan itu ditujukan, dikirimkan kepada para penjahat, pada para pencuri yang menggunakan senjata tajam, gitu ya, menjual barang-barang yang senjata tajam itu kepada orang yang berniat berbuat buruk. Maka yang tadinya penjualan pisau atau senjata-senjata tajam itu tadinya awalnya boleh, tetapi karena dengan adanya penjualan itu membawa kemaudorotan, membawa bahaya, ya, maka penjualan pisau bisa dikatakan sebagai penjualan yang haram, yang tentunya dipercaya kepada orang atau si pembelinya itu adalah orang yang memang melakukan kejahatan. Tapi kalau para yang belinya adalah ibu-ibu yang biasa untuk masak, ya, untuk mengupas buah-buahan atau mengupas bawang dan lain sebagainya, bumbu-bumbu dapur, saya boleh, ya, kembali lagi pada mubah. Tapi kalau kemudian di nyata-nyata penjualan itu diperuntukkan kepada orang yang memang
bisa mengakibatkan adanya pembunuhan, adanya perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya, maka itu harus diputus. Memutus, memotong, ya, yang tadinya mubah karena akan menimbulkan sesuatu yang makruh atau bahkan sesuatu yang haram, demi kepentingan umat, maka sesuatu itu harus diputus, harus dipotong, tidak boleh. Nah, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang namanya metodenya saddu dzari'ah. Kemudian ada juga istishab. Istishab itu adalah suatu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contoh misalkan, ada orang ragu-ragu, saya tadi wudhu atau cuma cuci muka? Wudhu atau cuma cuci muka? Nah, di saat seperti ini, ia harus berpegang pada keyakinan. Mana yang kemudian dianggap yakin? Yang dianggap yakin adalah belum wudhu. Ya, karena memang pada dasarnya, asalnya dia belum punya wudhu. Nah, tapi beda kalau misalkan gini masalahnya. Dia yakin sudah wudhu, tetapi kemudian dia ragu-ragu. Tadi saya kentut apa belum? Kentut apa belum? Kentut apa belum? Nah, tapi dia yakin sudah wudhu tadinya. Cuma yang diragukan itu adalah kentut apa belum, batal atau belum. Maka yang diambil adalah dia masih memiliki wudhu. Nah, atau misalkan contoh lain, ada orang ahli waris, ya, ada ahli waris yang selama 2 tahun ini dia pergi dan tidak ada kabarnya, ya, tidak ada kabarnya, sehingga ditetapkan berlaku sampai ada bukti bahwa dia sudah meninggal dunia. Selama belum ada bukti yang mengubahnya status nyawanya itu apakah masih ada atau tidak, maka yang diyakini adalah dia masih punya nyawa, sehingga dia masih mendapatkan waris walaupun sejatinya dia tidak ada, ya. Tapi sampai kemudian ada dalil, ada laporan, ada info, ya mungkin dari SAR, ya, dari tim SAR atau dari tim penyelamat, ya, yang menyatakan bahwa orang itu sudah meninggal dunia dengan bukti ini dan lain sebagainya, maka barulah kemudian diputuskan bahwa dia sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa mendapatkan waris. Ya. Tapi kalau belum ada info apa-apa, masih dia tetap mendapatkan haknya. Itu metodenya namanya istishab. Kemudian selanjutnya ada namanya uruf. Uruf itu tindakan menentukan hukum masih bolehnya sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat, yang kegiatan itu tidak bertentangan secara prinsip dengan Al-Quran maupun hadis. Ya. Dan ini berlangsung begitu seterusnya. Ya. Jadi uruf itu harus berlangsung dan harus menggejala dan harus terus ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Misalkan seperti ini. Dalam konsep Islam, jual beli itu ya harus ada penjual dan harus ada pembeli. Dan keduanya masing-masing melakukan transaksi. Ya, si penjual yang mentransaksikan barang yang dijualnya, si pembeli juga mentransaksikan apa yang akan dibelinya. Sehingga mestinya ada akad antara penjual dan pembeli. Tapi saat ini, dunia modern, masyarakat sudah menggejala dan sudah ada di mana-mana konsep jual beli yang tidak ada transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ada hanya tertera kaitannya dengan harganya saja, ya, tertera dengan harganya saja. Misalkan kita belanja di supermarket, minimarket, ya, Alfamart, Indomaret, itu kan tidak lagi ada penjual dan pembeli yang saling bertransaksi. Tapi hanya ada barang, kemudian tertera harganya berapa, kemudian kita bayar di kasir. Itu aja kan. Padahal konsepnya tidak seperti itu awalnya. Tapi karena ini dunia modern sudah menyatakan seperti itu dan itu sudah menggejala dan dianggap baik oleh kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, maka yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai landasan, ya, landasan hukum, ya, sehingga jual beli yang model transaksinya seperti halnya di supermarket, minimarket dan lain sebagainya itu dibenarkan berdasarkan uruf. Nah, itu metodenya berdasarkan uruf. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan persamaan dan perbedaan syariat dan fikih, ya. Syariat dan fikih itu apa sih? Yang disebut dengan syariat itu adalah
ma syara'allahu li'ibadihi minal ahkam allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadah wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayat. Apa saja yang disyariatkan oleh Allah pada hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlak dan aturan dalam kehidupan yang kemudian disebutkan dibawa oleh nabi, itu yang namanya syariat namanya. Tapi kalau fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat bidang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara rinci, sehingga ya, ada perbedaan dan persamaan kaitannya dengan fikih dan syariat. Syariat itu berarti semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Sementara fikih bersumber dari para ulama dan dari ahli fikih, tapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau syariat itu tidak ada embel-embel ulama dan ahli fikihnya. Ya. Kalau di fikih itu ada embel-embel. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan oleh para ulama dalam berijtihad, dalam mengusahakan pemikirannya untuk menggali sebuah hukum yang kemudian menghasilkan suatu keputusan, produk hukum, itu namanya fikih. Ya, kayak tadi saya sampaikan, bahwasanya di Al-Quran tidak ada itu yang namanya aturan resmi, aturan praktis kaitannya dengan sholat. Hadis ada, tetapi belum itu lengkap. Belum bisa merespon mana yang kemudian syarat wajib, syarat sah, dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Barulah fikih yang kemudian hasil dari usaha para ulama dalam menggali hukum yang dilakukan oleh para ulama, oleh para mujtahid, akhirnya lengkap sudah apa yang bisa kita lakukan dalam sholat, mana yang kemudian syarat, mana yang kemudian rukun, mana yang kemudian sunnah. Nah, itu adalah perbedaan antara syariat dan fikih. Dan kaitannya dengan materi tentang hukum Islam yang kedua adalah materi tentang praktis, ya, yang kaitannya dengan toharo, yang kaitannya dengan sholat. Nanti sholat ini kita bagi menjadi ada syarat sah, syarat wajib, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ya, ada kesunahan di dalam sholat, dan ada yang kemudian kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, kita akan lebih rinci di pembahasan yang ada dalam PPT nanti akan saya kirimkan materinya, ya, yang lebih lengkap sehingga bisa dibaca langsung. Ya. Kita tahu selama ini yang kita sholat itu berdasarkan apa yang ada di dalam keputusan praktis yang dilakukan oleh para ulama dalam memutuskan suatu perbuatan atau sifat sholat melalui Quran dan hadis tentunya. Sehingga materi yang kaitannya dengan praktis hukum Islam yang praktis, ya, toharo, sholat, ya, itu nanti bisa dibaca di materi yang saya akan kirimkan materinya di Google Classroom. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan materi pasca UTS yang nanti akan masuk ke dalam materi UAS, ya, materi soal-soal yang ada di ujian akhir semester. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.